Seneng deh ketemu lagi sama Sobat IMC di IMC Podcast Corner karena di sini tuh bukan cuma Sobat IMC yang bisa dapat wawasan baru, saya juga ya, karena kita akan ngobrol-ngobrol sama dokter spesialis dari Rumah Sakit IMC dan sekarang saya lagi ada di IMC Sentul. Sudah bersama dengan dokter, wah ini sih udah beberapa kali ketemu ya dok ya. Ya. Udah hafal. Ada dokter Andi Nusawarta MKes SPOT, itu spesialis ortopedi ya dok ya, subspesialis konsultan sport injury. Cedera olahraga sport injury itu ya. Ini bedanya apa dok ya sama dokter ortopedi bedah tulang konsultan sport tuh apa bedanya dok? Ortopedi itu kan banyak macam. Nah, ada tulang belakang, ada pediatrik. Nah, termasuk saya ini khusus cedera olahraga. Makanya hubungannya sama atlet-atlet gitu ya dok ya. Jadi karena kan kalau kita kerjain semua itu kan luas sekali. Iya. Nah, bahkan kita sekarang itu berpartner dengan kedokteran olahraga. Nah, sport injury aja luas nih. Iya. Kita operasi ada partnernya nanti yang melatih. Nah, namanya kedokteran olahraga beda kedokteran lagi. Olahraga. Itu satu tim kita. Iya. Nah, bahkan sekarang digabung semuanya. Ada rehab medik, ada gizi, nah, bahkan kita juga mau menggabung dengan jantung untuk melihat performa atlet. Jadi luas sekali nih ilmu. Nah, saking luasnya itu makanya banyak timnya. Makanya sekarang ada sport center supaya bisa mencakup semua itu sesuai dengan kebutuhan dari makanya pasien. kalau belum bisa semuanya jadinya klinik. Sport klinik karena belum lengkap. Kalau sudah center, wah itu ada semua tuh. Ada semua ya dok ya. Nah, jadi ada gymnya, ada fisioterapinya, dokternya sudah ada loh semua. Lengkap. Yang dokter tangani biasanya olahraga yang paling sering beresiko ada injury itu apa dok? Paling banyak itu lutut. Lutut. Mungkin kenapa lutut itu banyak sekali karena paling mobile. Nomor 2-nya itu ankle. Oke. Nah, jadi karena lutut dengan ankle itu jumlahnya berdekatan. Nomor 3 bahu, shoulder. Karena kan jatuh, ya kan. Nah, jatuh itu biasanya di 3 sendi itu yang paling banyak di ini. Tapi yang juga mulai banyak muncul itu pinggang. Mungkin seiring waktu masyarakat ini kan makin rajin olahraganya kan, makin banyak. Jadi variasi cederanya makin meningkat. Karena kan semangat olahraga kan klub makin banyak nih. Iya benar-benar olahraga dok. Dan semarak kayaknya jenis olahraga juga berkembang ya dok berkembang ya. Terus. Kayak sekarang kan pedal. Kan? Runner juga makin banyak tuh. Mungkin sekali seminggu, bahkan dalam seminggu beberapa kali tuh ada acara run itu. Saking ramenya tuh klub-klub runner itu. Tapi ini pertanda bagus ya dok ya. Maksudnya banyak orang akhirnya aware sama kesehatan, sama olahraga gitu ya. Iya kan, dulu kan kenapa orang itu jadi aware olahraga kan gara-gara COVID. Iya sih, benar. Itu tuh orang pada sadar ya kan, bahwa olahraga itu penting. Iya. Karena yang bisa menyelamatkan dari infeksi itu ya olahraga. Iya. Karena daya tahan tubuh jadi kuat, kita jadi fit, ya kan? Iya, bagusnya kita jadi kayak memulai aktivitas fisik tuh jadi diperbanyak gitu ya dok ya. Makin banyak bergerak, kita makin bagus. Iya. Nah, itu. Tapi ya itu masalahnya ternyata aktivitas fisik atau gerak itu ya kita nggak bisa sembarangan juga. Kalau sembarangan bisa jadi cedera gitu kan ya dok. Tapi ya. Kan ada dokternya. Biar laku. Iya benar dok. Iya. Tapi kalau misalnya udah sampai cedera, udah pasti hal yang pertama kita lakukan adalah pergi ke dokter. Ya, jadi ada penanganan yang sederhana yang dilakukan saat kita cedera. Seperti memberikan ice pack itu, kemudian membalut. Jadi penanganan yang dilakukan di lapangan. Nah, nanti kalau dalam 1-2 hari cederanya tidak membaik, nah ini baru bawa ke dokter. Karena kan kadang-kadang cederanya itu ringan saja. Kan biasa banyak pemula. Pemula ini biasanya yang tidak paham olahraga sehingga gampang cedera. Nah, ini yang harus kita perhatikan di dalam membuat klub. Jangan sampai kita justru yang menyebabkan cedera. Kenapa? Karena di dalam kelompok itu kan ada yang sudah mahir, ada yang baru. Nah, seharusnya sebelum dia bergabung di training dulu. Nah, saya beri contoh ya yang paling parah ini, naik sepeda jauh-jauh. Nah, itu kan yang jago naik sepeda kan beda dengan yang baru.
Yang sudah jago naik sepeda jauh aman. Tapi yang baru nih coba yang kan. Dia berpuluh-puluh kilometer ya kan. Ya mending kalau cuma pingsan. Nah, kalau dia serangan jantung kan kasihan gitu loh. Nah ini. Jadi perlu sebenarnya di Indonesia ini klub-klub ini kita sosialisasi. Bagaimana cara menambah follower, menambah anggota, tapi disertai training supaya tidak sampai ada yang cedera gitu. Ya. Buat orang yang baru mau mulai olahraga nih dok, kan ada aja ya dok ya. Biasanya kan berbanding lurus tuh, makin banyak orang yang suka olahraga, makin banyak juga nih orang yang gampang mageran, ya kan? Ya. Ini ada tips khusus gak sih dok? Misalnya buat yang baru mau olahraga supaya nggak sampai cedera tuh, kita harus melakukan apa? Jadi kita harus paham, kita ini sukanya apa. Nah itu dulu. Jangan sampai kita olahraga tidak konsisten. Nah itu kita harus tahu nih, saya ini gemar apa nih, minat saya apa nih. Nah, kemudian sesuaikan kebutuhan. Saya ini mau mengurangi berat badan atau saya mau menguatkan otot. Karena beda olahraganya itu. Beda olahraganya. Okay. Kemudian lihat umur. Nah, jangan umur 70 olahraganya umur 20. Nah, jadi umur 70 mau ikutan pedal gitu. Iya. Jadi kan pasti diintai sama cedera. Dan juga yang paling saya ingin ingatkan bahwa kalau olahraga kardio itu harus dibarengi latihan otot. Kenapa? Karena rata-rata olahraga kardio itu adalah high impact. Nah, supaya tidak cedera, kuatkan ototnya. Nah, karena kalau kita high impact sementara ototnya lemah, lebih mudah cedera. Berarti harus dikombinasi ya dok ya? Nah, harus kombinasi. Nah, olahraga itu kan sebenarnya ada 3. Yang pertama itu latihan otot. Yang kedua itu latihan kardio. Nah, yang ketiga ini latihan fleksibilitas. Nah, ini banyak disukai oleh perempuan. Pilates, yoga. Yang lebih lentur kan. Nah, sehingga komplitnya olahraga ini akan membuat kita tidak gampang cedera. Kalau otot kita kuat, impactnya juga besar kan lebih gampang. Tapi kalau impactnya kuat, ototnya lemah, ya gampang cedera. Atau karena tidak fleksibilitas, terus olahraganya yang lompat-lompat ini, tapi ototnya nggak fleksibel, nah akhirnya gampang cedera juga. Nah inilah yang perlu diperhatikan oleh masyarakat. Karena semangat olahraga yang tinggi harus dibarengi dengan cara dan latihan yang bagus. Nah itu. Jadi misalnya dok, contohnya nih, saya ini lagi kalau orang lagi suka pedal, saya lagi suka pilates gitu kan. Itu, ya. Nah tadi kan dokter bilang nih ya sebelum kita on cam ya, jangan cuman kelenturannya aja dong, ya si otot juga harus diperhatikan. Jadi tetap kita harus combine ya dok ya. Combine. Oh gitu nah, ya jadi dok saya ya. sering ngajarkan gini, kalau kita itu punya waktu kan 7 hari. Nah, jadi kalau hari ini kita latihan otot, ya kan? Besok itu kardio. Nah, kalau kita mau tetap kardio tiap hari, nah, ototnya diselingi hari ini upper, besok lower. Jadi tidak tidak terus menerus. Karena kalau upper terus ya pasti cedera. Mengurangi kejenuhan juga sih ya dok ya. Mengurangi kejenuhan. Jadi bikin variasi juga. Menghindari cedera juga menghindari kejenuhan. Karena kan yang penting itu dalam suatu olahraga itu konsistensi. Percuma kita olahraga kalau dijadikan rekreasi. Kan sekarang itu kan coba lihat nih. Yang rame kan Sabtu Minggu aja tuh. Nah, ini olahraga apa rekreasi nih? Nah, itu. Karena olahraga itu harus mencapai target. Nah, kardio harus 150 menit per minggu minimal. Oke, berarti sehari 30 menit ya dok? Sehari 30 menit. Kalau mau 3 kali ya 50 menit. Nah, jadi kalau tidak tercapai cuma sekali seminggu, nah, akhirnya kan gampang cedera. Nah, karena kenapa? Tidak terlatih. Ya. Olahraga, jenis olahraganya dok, apa yang paling beresiko menyebabkan cedera dok? High impact. Saya contohkan ya, high impact itu tadi barusan kan cerita pedal nih. Nah, pedal itu kenapa rame? Karena tidak sesusah tenis. Nah, tapi sama-sama high impact. Lari sana, loncat sana, ngerem mendadak. Nah, kenapa dia gampang cedera? Karena ada lari, ada loncat. Sementara kalau ototnya tidak kuat, kan dia lemah, gampang jatuh, gampang benturan. Tapi kalau dia kuat ototnya, otot itu kontraksi. Kontraksi dan jatuh, dia kena otot. Tapi kalau ototnya tidak ada kan langsung tulang. Malah kadang-kadang yang didapati patah tulang karena otot tidak ada. Nah, ingat kita kan selalu mendengar tuh orang Jawa itu paling suka ngomong,
otot kuat, tulang kuat. Nah, itu sangat benar itu. Otot besi, tulang baja. Itu tuh. Nah, itu sering dulu saya ingat tuh. Nah, itu slogan yang sangat bermanfaat dan benar sekali. Iya. Kalau kita melatih otot, tulang juga ikut kuat. Karena begitu tulang dikasih beban, dia akan terangsang untuk mengeluarkan tulang baru. Nah, jadi terangsang terus sehingga terhindar kita dari osteoporosis. Gitu. Jadi bisa mencegah berbagai resiko penyakit lain ya dok ya, olahraga tuh ya, bukan cuma ke tulang aja mungkin, hipertensi, diabetes. Itu yang perlu kita perhatikan. Penyakit metabolik ini paling gampang dihindari dengan olahraga. Diabetes, tekanan darah tinggi ini dengan olahraga yang rutin dan rutinitas yang kita lakukan 150 menit per minggu tadi. Ini penyakit metabolik ini akan terhindar. Tapi kalau kita tidak melakukannya secara rutin, kita tidak bisa mendapat faedahnya. Makanya tadi saya bilang ada target minimal. Karena kita bisa mencegah penyakit metabolik ini. Nah, dan itu bukan saya ngomong, tapi penelitian. Bahkan di Harvard University itu, alumni itu meneliti 2 orang, 1 suka olahraga, 1 nggak suka olahraga. Setiap 1 jam kita olahraga, itu akan menambah umur panjang 3 jam. Nah, itu suatu penelitian yang dilakukan mereka. Nah, jadi orang yang nggak olahraga, yang suka olahraga dengan yang nggak suka olahraga. Jadi kalau jatah umur 53 tahun, lumayan lah bisa nambah 53 tahun 3 jam gitu ya dok ya. Artinya memang kita kan disuruh ikhtiar. Nah, di dalam agama pun kita disuruh berusaha. Nah, jadi berdoa, berusaha supaya kita ini bisa sehat dan umur panjang. Ibaratnya sudah diberi pikiran, sudah diberi kemampuan, harus digunakan. Nah, supaya kita berpikir, supaya kita sehat dan kuat. Betul. Ya kan? Dan memang seninya hidup ya dok ya, itu semua tuh harus harmonisasi kan. Selain makanan sehat, gaya hidup sehat, menghindari stres, olahraga juga penting. Nah itu. Nah 2 itu yang kata penting, iman dan imun. Nah itu dia. Kalau ini kita pegang, kita hidup enak. Nah, iman itu apa? Kelola stres. Iya, betul. Nah, apapun agamamu, apapun keyakinanmu, itu kamu pasti bisa kelola stres. Asal imanmu dijaga. Imun apa? Jaga olahraganya. Aerobnya dijaga, anaerobnya dijaga, nutrisinya dijaga, cairannya dijaga, tidurnya dijaga. Nah, sudah aman tuh. 4 itu aja. Benar, seperti slogan Hari Olahraga Nasional ya dok ya. Iya. Olahraga jaya, bangsa sehat. Ya kan? Mantap sudah itu. Itu tuh tanggal 9 September ternyata ya dok ya. Iya, Hari Olahraga Nasional. Hari Olahraga Nasional. Dokter kemarin ngapain aja tuh tanggal 9 September? Ikut olahraga aja. Semarakan olahraga. Semarakan olahraga, terus mungkin mengedukasi masyarakat juga gitu kali ya. Olahraga, sharing-sharing tentang olahraga. Karena peminat olahraga itu memang luar biasa. Nah, cuma perlu dimaknai seperti tadi. Olahraga dengan cerdas. Jangan sampai kita cedera. Kalau sampai cedera ketemunya sama dokter Andi. Iya, bagus juga sih kalau cedera karena saya jadi laris kan. Langsung nih sobat IMC nih ngelihat dokter Andi. Aduh, aku mau lihat jadwalnya dokter Andi nih di IMC Sentul ya dok ya. Itu ada di websitenya dok ya, jadwal dokter ada di website. Terus kalau misalnya sobat IMC udah download IMCare aplikasi, ada juga jadwal dokter di sana. History kita juga pernah minum obat apa, pernah berobat ke dokter mana, ada di situ. Terus juga kalau misalnya dokter tiba-tiba nanti ada event nih senam bareng misalnya sama dokter, itu biasanya ada di sosmed ya dok ya. Sosmed. Sering itu, sering ya dok ya. Sering. Tuh sering-sering aja pantengin Rumah Sakit IMC. Dan jangan lupa untuk subscribe YouTube kita supaya bisa lihat juga dokter Andi ngobrol sama saya di sini ya kan. Dokter-dokter lainnya juga yang pasti kita dapat tambah wawasan lagi tentang kesehatan, tambah semangat. Jadi akhirnya ya kan. Jadi bukan cuma ketika sakit kita jadi tambah stres, tapi kalau misalnya dengerin penjelasan dokter kan mungkin kita kayak ternyata ada loh. Dan penting juga penanganan seperti ini. Jangan sakit baru ke dokter. Nah, benar banget. Itu sebenarnya kalau kita sudah sakit ke dokter, kita itu jadinya berobat. Sebenarnya apa yang penting? Mencegah supaya tidak cedera. Nah, jadi kalau kita ini bingung soal olahraga, datang ke dokter olahraga. Supaya paham apa itu olahraga. Mungkin bisa konsultasi juga, dok. Saya olahraga yang cocok apa ya dok ya? Sebenarnya itu dokter itu harusnya lebih banyak preventifnya. Supaya justru tidak
menjadi cedera. Nah, itu kan lebih enak kan. Benar, jadi jangan ke dokter sakit, baru ke dokter. Nah, kalau bingung ke dokter dulu supaya nggak sakit. Ya Nah, kan? itu iya, dia. udah banyak nih di benak nih mau bertanya. Aduh, saya kayaknya mau bahaya nih. Nah, sebelum melakukan olahraga tanya dulu. Nah, kan konsultasi. Betul. Dokter itu kan bukan melulu mau diterapi kan. Iya. Ada konsultasi. Ngobrol aja dulu. Ngobrol aja gitu, dulu. gitu. Kan? Santai dulu 08 cerita. berapa dok? Iya. Nanti ini kan iya, jelas pokoknya ini, mah ya. olahraga jaya, Ya, bangsa apa bangsa dok? sehat, Nah itu dia. Oke, Dokter Andi terima kasih banyak udah ngobrol sama kita di IMC Podcast Corner. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa menambah kesadaran Sobat IMC untuk selain berolahraga, berkonsultasi, mencegah cedera dan juga tentunya segera datang ke ahlinya kalaupun terjadi cedera gitu ya. Oke, itulah tadi Dokter Andi Nusawarta, MKes SPOT, spesialis ortopedi, subspesialis case sport injury ya dari Rumah Sakit IMC Sentul untuk IMC Podcast Corner bareng saya Leni Diandra. Sampai jumpa.